dokter udah inilah gejala ini, ya begitu kan pas di sini ke sana kita lihat di media itu di dua ini diberikan coba diginiin, ya begituan memang benar semua memang mujizat Tuhan yang benar ada. Mujizat masih ada. Tuhan Yesus. Nah, terus kalau pos, nah ini ibu ya, ya, puji Tuhan. Nah, kita sebentar akan berbicara bersama, sebentar melayani ya. Terima kasih kalau Horas. Halo. Wah, ini Bapak dari mana ini? Dari tadi saya lihat senyum-senyum ya. Dari Gorontalo ini. Dari Gorontalo, wah masih Sulawesi. Manado. Manado penting. Iya. Ini halo. Ini Bapak siapa nama ini? Pak Yance. Bapak Dani. Pak Yance dan Pak Dani. Ini dari Sulawesi Utara, Manado ya. Iya. Kaki dan tangannya kelas struktural. Ya, ada kelemahan tubuh ya. Sebentar kalau pas selesai ibadah, Pastor Andi pimpin ibadah, langsung Pastor Andi melayani dan mendoakan. Ini Pak Yance, ini dari Manado sebelumnya sudah pernah ke sini? Belum pernah. Terus mau datang ke sini dapat info dari mana? 1 tahun kita ikuti Pak channelnya Pak Pastor Andi. Iya. Kalau live streaming kita ikuti. Iya. Di Manado tepatnya di mana? Di kotanya? Iya di kota di apa? Memang pusat kota Manado. Oh pusat kota ya? Iya. Berarti ini keluarga banyak di Manado ya? Banyak. Kebetulan di media sosial Pastor Andi Simo juga banyak yang mengikuti dari Manado, Sulawesi Utara dan juga sekitarnya. Boleh Pak Yance sapa teman-teman, kerabat, keluarga, sahabat yang ada di Kota Manado, Tondano, Tomokon, terus mungkin di Minsel. Baik, para sahabatku yang pakai bahasa Manado Bapak. Ya. Orang saudara-saudara yang ada di Manado, di Tomohon, di Tondano dan dimanapun berada, kita percaya bahwa Tuhan punya kuasa yang luar biasa. Dan kesempatan saat ini kami diberikan kesempatan oleh Tuhan bersama kakak saya Dani untuk berada di Balikpapan di Geraha IHS Bapak Pastor Andi Simo. Puji syukur kepada Tuhan karena Dia yang punya kuasa untuk selama-lamanya. Terima kasih. Shalom. Amin. Kalau Pak Dani ini juga bisa juga bahasa Manado ini? Atau asli juga Manado ini? Iya. Wah, coba bicara. Walaupun ada lemah tubuh, harus semangat ya. Iya. Ya. Siapa jauh mereka keluarga kerabat yang ada dari Manado dan sekitarnya? Keluarga dan teman-teman yang di Manado, mari kita sama-sama datang di IHS untuk melaksanakan kebaktian bersama teman-teman dan seluruh Indonesia untuk Ya, puji Tuhan Pak Dani dengan Pak Yance. Wah, juga semangat untuk mengambil kamera ya. Puji Tuhan. Sukacita terharu sudah sampai di sini ya. Ya, kita sama-sama beribadah. Puji Tuhan. Terima kasih yang sudah memberi gift-nya ya. Tuhan memberkati. Halo semuanya. Ya, ini semua pemirsa yang di live mendapat sapaan shalom dari semua tamu terkasih yang ada di onsite pada saat ini. Ini dari kota-kota di Indonesia, saya percaya ini ya. Ini dari mana saja? Ayo. Dari mana? Batu Kajang itu Kalsel atau Kaltim ya? Kaltim. Oh masih Kaltim ya, perbatasan mungkin dekat-dekat Kalsel ya. Ya. Berapa orang dari Kalsel dari Batu Kajang ini? Berempat. Mana anggotanya 4 orang ini? Itu yang di belakang. Oh iya. Halo Batu Kajang. Dari Batu Kajang. Iya. Berarti Ini dari juga Batu Batu Kajang Pak, tapi sudah sekolah di sini. Oh iya. Berarti kalau dari Batu Kajang ke Balikpapan ada 5 jam, 6 jam? 3 jam naik mobil, 3 jam setengah naik motor. Oh, berarti 6 jam dong? 3 Oh, naik iya. mobil.
Naik Oh, mobil iya, iya. 3 jam, naik motor 3,5 jam. Wah, berarti ini udah pernah berjalan ini ya? Ya, sudah naik motor dari sana, Pak. Wah, naik motor ya, Ya. 3,5 jam, 4 jam. Nah, terus ini berarti sudah pernah, sebelumnya sudah pernah ke sini kan? Belum pernah, Pak. Oh, belum pernah. Baru kali ini. Oh, iya, iya. Iya, iya. Terus sebelumnya mendengarkan pelayanan Pastor Andi ini dari mana? Ini hari, panggil ibu siapa ini kita ini? Bu Lilis, Bu Lilis ya, dari mana dengar pelayanan Pastor Andi ini? luar biasa. Saya percaya di dalam Pastor Andi mengalirkan roh baik buat saya. Saya percaya sama Tuhan Yesus. Ada kesembuhan buat saya. Nggak bisa berkata-kata, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus sangat baik. Terima kasih. Amin. 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 Ya. Walaupun hanya bercakap-cakap dan di belakang masker, tapi keharuan ibu tanda sukacita di dalam Tuhan ya. Puji Tuhan, puji Tuhan ya. Kita akan ibadah bersama-sama dan setelah itu Pastor Andi akan melayani. Puji Tuhan. Bu Lilis dan grup dari Batu Kaja, selamat beribadah. Oh, dari Manado lagi. Wah, ini dari Manado berapa orang? 4 ada orang? di sini. Ini lagi dari Manado. Oh, dari Manado banyak. Oke, hari ini dari Manado. Halo. Nah, ya, ini yang mana oma-oma ada ya. Dari kota Manado atau daerah mana ini? Daerah Tondano. Oh, Tondano ini ya. Ah, di. Kalau kita dari Kakas. Oh, iya. Nah, ini oma siapa nama ini? Nona Salem. Oma namanya Nona. Nona Salem. Wih, walaupun oma ini masih nona ya. Oma Nona berarti ya? Ya, dia panggil Oma Nona. Nah, sudah ikut media sosialnya Pastor Andi sudah berapa lama? Lagi 3 kali. Beda, maksudnya nonton di HP. Oh, sering. Ya, sudah Hari-hari lama. nonton. Nah, sudah sering. Apa yang Oma Nona lihat di sana? Ya, bisa. Amin. Amin. Firman Tuhan dengar enggak? Ya. Jam berapa kalau di Tondano? Ya. Kali jam 10 atau jam 1 orang melakukan itu. Oh, iya. Berarti mengikuti serangannya ya. Ya, puji Tuhan. Terus Nona sini datang ke Geraha YAS senang. Karena wajahnya saya lihat ini bersukacita ini. Iya, Amin. Umur berapa sih ini Oma ini? 69. 69. Ini sama Opa di belakang ya? Iya, Opa 73. Opa 73 ya? Iya. Tapi bukan ya. Luar biasa. Wajahnya sukacita. Siap beribadah Oma? Iya, tuh ya. Opa siap beribadah? Oke, puji Tuhan. Datang sini. Sebentar lagi kita akan gabung dan Pastor Andi Simon akan langsung memimpin ibadah. Puji Tuhan. Nanti duduk situ ya, nanti mama keluar. Oke, permisi. Pamit, saya lewat ya. Tabe. Permisi. Tabe tante. Permisi ya. Permisi, saya lewat. Permisi, Tabe. Permisi. Misi tante. Misi. Oh iya. Oh iya. Misi ya. Maaf. I'm sorry. Terima kasih. Oke, sayang. Shalom. Gitu kan. Pak Dama belum datang. Amin. Tapi orangnya mana? Oh, baru Tripodku di sana. Tripodku. Dia tolong ambilkan tripodku dari di tempat tolong. Sekarang kamu ambil masker lagi kurang. Ada logo mau lihat. Di pos. Ada di pos. Itu nah, masker lagi nah. Bapaknya butuh masker lagi. Shalom. Selamat pagi semua. Zen, terima kasih Zen. Katongin saya yang fokus, tidak bisa pergi tampak-tampak. Kita pada hari ini
Terbang nanti aku tadi ingin juga. Untuk bumbu aja tuh kasih makan kita. Woi, masker. Terima kasih. Tidak ada lebih kuat dari itu. Terima kasih aku. Shalom semua. Yang mau masker, Maaf ya yang tidak terbaca komen-komennya karena begitu banyak yang komen. laku loh. Habis. Apa bilang nggak laku? Kenapa tadi tidak bilang titik sampahnya ya? Jangan. Kenapa langsung kasih semua? Iya lah. Nah juga ya Rocky kemana ya Rocky? itu dia. Oh enggak banyak. Tahu. Oh itu sana. Bagi-bagiin masker. Astagfirullahaladzim. Mak, kaitkan dulu. Demi cintaku pada ku pasangkan untukmu. Genit. Betul ya? Kalau aku mati loh, kamu yang kenal sama aku, yang berteman, pasti setetes air mata tetap keluar. Karena banyak kenangan. Permisi. Jangan dorong ya, jangan dorong. Oh, nggak bisa ke dalam mas. Ada kembang. Jangan. Jangan dorong, tolong. Jangan naik dulu. Jangan naik. Tolong jangan naik dulu ya. Iya. Bapak sini. Motor sudah dibakar. Jangan Dorong saya. Tolong ya, kasihan. Sabar. Semua akan masuk kok. Sabar ya. Jangan naik dulu, tolong. Nanti jatuh. Sudah naik yang di belakang. Di situ dulu akan masuk. Mana kepalanya, Dek? Oh, pegang kan Mbak. Terus aku lagi, aku ngambil air nanti. Suruh pegang sama Rocky. Jangan, dia lagi miring kanan. Ini ada kepalanya nih. Ini. Pak, tolong ini bagian keamanan. Tolong. Makanya jangan maju. Tolong ya. Pak, agak mundur, Pak. Tolong agak mundur. Sabar jam turun, sabar.
Awas tangan. Terima kasih Pikir. Puji Tuhan. Seperti inilah suasana orang berbondong-bondong, tamu berbondong-bondong masuk. Puji Tuhan. Selalu ramai pada tamu yang hadir. Ada kursi sini kan? Iya, iya. Ya. Kita nanti duduk sini ya. Sudah ada tempat? Sudah dapat. Ah ya, sudah. Silakan kamu bisa. Wah, ayo tukaran.
Boleh, silakan langsung duduk aja. Sorry Pak. Rocky. Ada minta masker. Ini lah. Tumben gak depan tante. Sebentar lagi kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Yesus memberkati semua. Shalom. Jangan lupa ditetap layar, jangan lupa di-share ya. Terima kasih. Jay, terima kasih Jay. Halo semua. Halo Tony Seko, halo Hermin, halo Magdalena. Amin. Halo Ministri Rian, Yanggolan, Jeffy, Tika. Shalom. Terima kasih. Yang baru bergabung, shalom. Shalom, selamat bergabung di ibadah online Pastor Andi Simon. Halo Malaysia, wow Malaysia jauh ya. Terima kasih J. Gabriel, terima kasih. Ana, Arne, terima kasih. Halo Jateng, wow. Amin, doakan ya. Kita ada rencana untuk ke Palangkaraya. Bawah Stephen, oke, kita mulai ibadah kita ya. Selamat beribadah. Haleluya, shalom semuanya. Salam sejahtera, damai di hati. Damai. Mana lope-lopenya? Ini hatiku, mana hatimu, terbelah dua dong. Bapak Ibu terkasih, terima kasih sudah hadir di tempat ini untuk kita kebaktian singkat. Lalu akan ada doa-doa. Dalam kebaktian ini, khususnya hari ini, tema yang saya mau sharing, saya berusaha sepraktis mungkin, tapi setelah dengar ini kayaknya para pendeta, para gembala dapat banyak tugas dari jemaatnya. Ya, saudara-saudara yang dari Papua adakah? Ujung bumi, wah, shalom. Bapak di mana? Oh, Manokwari. Jadi nanti ya, jika Tuhan izinkan, habis dari Kalteng, oh ya, bisa kita masuk ke tanah Papua. Ya, terima kasih. Mana yang dari Kalteng? Ada Kalteng? Wah, Palangkaraya, begitu kan.
saya info dulu, takut lupa ya, karena saya melayani tidak minta susung-susung itu, jadi spontanitas saja. Minggu depan kebaktian di sini tidak ada ya. Ya, udah saya info kan? Nah, jadi minggu depan saya akan tugas pimpin live dan onsite dari gereja YHS di Palangkaraya. Supaya kita jangan hanya urus bagaimana ibadah sektor, ibadah minggu, ibadah tengah minggu, ibadah kembang ibu, urus rohaninya. Karena mereka datang ibadah di gereja di mana kau gembalakan, mereka butuh makanan rohani yang membebaskan mereka. Bukan hanya sekedar celebration, seremonial, kumpul-kumpul, habis itu enggak. Bebaskan dia dari antara yang jahat dengan cara mendoakan dengan kuasa Tuhan. Yang kedua, saya ingat juga satu di BDI, orang Manado. Dia ini orang Manado, ada banyak ceritanya, opa datang. Jadi waktu itu ternyata kerasukan berhari-hari. Menurut pengakuannya yang dirasuki itu, opa datang bicara sama cucu dengan gaya bahasa Manado. Akhirnya sudah pusing nih keluarganya. Satu kesempatan saya atas izin Tuhan datang ke BDI waktu itu, berapa tahun pastinya, bukan waktu dekat ini, masih bukan. Waktu ke sana, depan pagar, belum masuk depan pintu ya, dia dalam kamar. Begitu depan pagar di rumah BDI itu, bukan pagar, pilar gitu ya, pilar sebelum masuk ke area rumahnya, udah teriak dalam roh jahatnya, "Hei, ngapain kesini? Gak usah kesini, jangan ganggu saya." Lah, dia belum tahu saya, belum lihat saya, dia rasa-rasa. Itulah pentingnya pelayanan dengan kuasa Tuhan. Dia tahu. Begitu masuk dalam pintu utama, "Jangan usir saya." Lalu kalau saya kan melainkan GPL, sekarang nama dulu GPL, sekarang GPL. Kalau GPL enggak pakai lama. Kalau sekarang GPL, gas, enggak pakai lama. Gas kan. Lalu depan pintu saya berkata tidak pakai lama, "Siapa kamu?" "Opa." "Botek." Dia suruh macam-macam, saya ini, itu, dan sebagainya. Sudah, nggak pakai lama. Saya perintahkan dalam nama Yesus, keluar. Udah nggak pakai drama, keluar. Pergilah dia. Dan hari itu dia dilepaskan, disembuhkan, dan itu dipulihkan. Kita doa sekalian, pemirsa semua terjadi, dan dia sedang di Tuhan Yesus. Jadi jangan dulu kita bangga atau GR ya, jadi Jumat ini, Jumat itu. Saya nggak pernah masuk menyerang gereja, tidak. Tapi maksudnya marilah kita bangga kalau sebagai anak Tuhan Yesus hidup seperti apa yang Tuhan firmankan. Ya, setan itu nggak takut dengan bangunan besar, bahkan makin besar bangunannya, makin senang dijadikan rumah berhantu. Setan nggak takut juga dengan merek gereja. Setan nggak takut dengan bodimu yang fitness besar-besar. Dia nggak takut. Dia hanya takut ketika di zaman ini perjanjian baru, orang benar yang percaya Tuhan, doanya itu diurapi. Kalau ada yang ganggu, dia pasti pergi sampai lama-lama. Amin. Lanjut 34 sampai 36, tolong saudara bacakan. 2, 3. "Hai engkau, Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Tuhan." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Dan setan itu pun menghampaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak, lalu keluar daripadanya dan sama sekali tidak menyakitinya. Dia keluar dengan kondisi tanpa banyak drama. Setan itu
diusir, bilang kanan kiri, setan diusir. Setan diusir. Jangan kayak di film-film, kayak di sinetron-sinetron, kayak di reality show itu, setan diajak bicara, setan, kok keluar nggak setan? Aku minta ayam putih 7 ekor. Cari ayam putih. Makanya di mana-mana pasar ayam putih habis, kasihan. Tinggal ayam hitam. Jelas ya, setan itu diusir. Jangan kompromi dengan setan, apalagi dari temannya. Jadi Tuhan Yesus itu penuh kasih dengan jiwa-jiwa yang berharga ini. Tetapi Tuhan sangat tegas, menghardik, menegur, apa itu? Membentak setan. Karena setan itu, bahasa saya itu nggak ada baik-baiknya. Bikin susah, taruh kutuk, bikin penyakit, dan ujungnya dia mau curi damai sejahtera, dia mau binasakan orang-orang supaya ikut dia masuk dalam neraka. Apa yang terjadi? Ayat 36, saudara baca 3. Dan semua orang takjub, lalu berkata seorang kepada yang lain, katanya, alangkah hebatnya perkataan ini, sebab dengan penuh wibawa dan kuasa ia memberi perintah kepada roh-roh jahat, dan mereka pun keluar. Luar biasa ya, berkat Tuhan Yesus ya. Sekali mohon keluar, nggak pakai lama. Kalau saudara pernah lihat di sini, kadang-kadang kalau kita nggak duduk ada di roh jahat ya, atau di atas waktu pas doa atau di luar, tiba-tiba saudara udah sering lihat lah, yang mungkin pernah sini video viral di mana-mana media sosial ya. Ada yang datang sakit-sakit, ditumpah tangan, ternyata diganggu setan, pulang-pulang sudah sehat. Kemarin terakhir datang dari Manado, dia ternyata pengusaha kapal ikan, pengusaha ikan itu datang dengan segala bungkuk dan segala macam. Kita tumpah tangan dalam nama Yesus, langsung terhempas sampai di pinggir jalan, atau bangun, dia sudah sehat dan normal. Dan banyak hal. Suatu hari saya melayani, saya sebut nama gereja ya, pulang gereja, atau kita tumpah tangan, itu di jalanan, ada itu videonya, itu mereka dilepaskan. Aneh kan, baru pulang ibadah, kok seperti itu. Jadi saudara-saudara, pentingnya setiap kita setiap hari ada 3 pilar. Saya minta saudara, tolonglah di rumahmu pribadi ada 3 pilar. 1, sebagai orang Kristen harus ada doa pribadi. 2, sebagai orang percaya harus ada namanya baca firman. 3, menyembah Tuhan. Ya, bukan bersungut-sungut, bukan komplain, mulutmu Tuhan kasih. Ibu-ibu yang dari bapak-bapak, yang dari Palangkaraya, mulut kita bukan pakai kuman aja, bukan pakai kuman aja, tapi pakai menyembah Tuhan. Amin. Iya, Bapak Ibu sekalian, tamu-tamu terkasih, ingat ya, mulut kita bukan dipakai hanya untuk makan saja. Jangan kau pakai untuk ngomong jelek orang lain, tapi apa? Mulutmu memuji Tuhan Yesus. Kita sama-sama, mulutku memuji Tuhan Yesus, mulutku memuji Tuhan Yesus. Hal yang perlu kita ketahui, yang penting saya rasa saudara perlu tangkap baik-baik ini, bahwa musuh-musuh kita, kalau hadapi misalnya istri cerewet barangkali, suami berubah, dulu dia baik bahasanya, sekarang kok jadi agak kasar, lalu kita mulai benci. Sebetulnya tidak begitu konsepnya. Karena musuh kita bukan istri, bukan suami. Musuh kita bukan sesama manusia. Musuh kita adalah, mau tahu? Mau tahu kan? Mau tahu aja atau mau tahu banget? Ya udah, firman Tuhan kasih tahu kita ya. Musuh kita siapa? Efesus pasal 6 ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, sampai dengan manusia. Entahkah dia suami, istri, atau bos muka, atau siapa? Bukan. Jelas ya? Tetapi melawan pemerintah. Stop dulu. Pemerintah siapa dilawan ini? Saya nggak ada saudara kudeta loh ya, bukan loh ya. Melawan penguasa
penguasa. Penguasa yang mana? Apakah disuruh lawan bos kita, pimpinan kita? Stop dulu, jangan dulu buat keputusan sampai selesai firman-Nya. Melawan penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi yang kita lawan adalah roh-roh jahat. Jadi roh jahat itu ada pemerintah juga. Roh jahat itu ada penguasa-penguasanya juga. Dan dia itu gerombolan, punya pasukan. Tuhan Yesus pernah lepaskan satu orang perempuan yang diikat oleh 7 roh jahat. Kira-kira ibu bantu sama saya, kalau 7 roh jahat yang ikat dia, apa saja kira-kira? 1, roh gosip. 2, roh apa? Roh ngantuk. Ada loh, dengar firman senggol kanan kiri, roh ngantuk keluar. Yang ketiga apa? 4, 5, 6, roh pelit. Bilang kanan kiri, roh pelit keluar. Roh pelit keluar, jangan pelit. 7, capila. Tahu capila? Cerewet. Kalau masalah menang apa? Kalotan. Ini ilustrasi. Tapi roh-roh jahat itu diusir semuanya dan dipulihkan perempuan bernama Maria. Jadi itu Tuhan Yesus. Jadi kalau hari ini saudara lihat istrimu lagi banyak bicara, mencengok, jangan benci istrimu. Sebaliknya istri, suamimu agak lain-lain itu, jangan benci suamimu, tapi mulai doakan. Mungkin dia ada sesuatu dalam hatinya yang dimana berpijak masuk roh itu, sehingga apa istilah buka celah, doakan dia, ya. Dan kalau saudara punya hamba Tuhan, pendeta di mana saudara berjemaah, bisa kita jemaah. Di sini adakah yang berjemaat di GPIB angkatan? Nah, puji Tuhan, syukur. Di sini ada yang berjemaat gereja Toraja angkatan? Banyaknya. Di sini ada yang bergereja GPDI, Pentakosta. Ada yang dari Katolik? Puji Tuhan. Yang dari Protestan? Yang karismatik? Jadi habis ini kau cari pendeta masing-masing. Dan bilang ke pendeta, tolong ke rumahku, doa ke rumahku. Ya, saya ngomong ini jangan lantas anda masing-masing. Pastor Andi bisa ke rumahku. Nah, saya sampaikan ini supaya saudara ke gembalanya, ke pendetanya. Biasa kita kayak sedikit pakai istilah doa ucapan syukur. Betul ya? Ada orang beli motor, didoakan toh. Kenapa? Ya didoakan diberkati, motornya jadi berkat. Betul ya? Ada orang beli mobil yang diberkati itu undang pendeta. Berkati mobilku, mobil baru nih sekurang. Ya. Nah, kalau saudara-saudara misalnya agak-agak mau cara halus minta ke pendetanya, bilang, Pak Pendeta, doakanlah ada ucapan syukur di rumahku. Datang ke pendeta biasa ucapan syukur tuh. Ucapan syukur rumah tua. Biasa kan ucapan syukur rumah baru, karena kan ucapan syukur rumah tua yang minta didoakan. Habis itu biar setiap rumah tangga diberkati Tuhan. Amin. Saya kasih satu contoh ya. Apakah betul dalam rumah itu bisa orang sakit karena roh jahat? Bisa. Ya, saya kasih satu banyak case. Tadi kan saya kasih ilustrasi kehidupan nyata, tapi apakah Alkitab pernah mengisahkan hal itu? Ada. Dan satu contoh saja, saudara silakan lihat Injil Matius 17 ayat 15 sampai 16. Katanya Tuhan, kasihanilah anakku.
ia sakit ayam dan sangat menderita kodong. Ya, ditekankan ya. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Jadi sakit ayam itu sakit apa? Kejang-kejang, epilepsi. Itu bikin susah, bikin menderita. Dan keadaan sakitnya itu sering ia jatuh ke dalam api. Ih, panasnya kasihan. Sering juga jatuh ke dalam air. Di mana kejadiannya? Dalam rumah. Ayat berikutnya, saudara baca 2-3. Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Why? Kenapa? Tanya kanan kiri. Kira-kira kenapa ya? Tanya kanan kiri dulu. Saya cari anak saya. Mana anak saya? Spanish ada? Sana. Anak Spanish, tolong dulu. Sini saya. Sini. Anak Spanish sini. Ya. Saya tadi lupa. Saya Dedi butuh gelas di dalam ruang doa yang di tahu kan? Iya. Yang ini saya. Ya. Oke. Kenapa murid-murid tidak bisa? Padahal mereka murid-muridnya. Alkitab mencatat selanjutnya, karena mereka kurang percaya. Ada jenis tertentu yang bisa disembuhkan hanya dengan doa dan puasa, kata firman Tuhan. Kalau kata puasa itu, kita puasa salah satunya adalah Tuhan, kita merendahkan hati di hadapan. Puasa juga itu menyangkal daging ini, roh kita kuat. Kalau saudara puasa, itu berarti saudara-saudara mematikan dagingmu, menghidupkan rohmu. Karena puasa itu berarti saudara tidak makan, berarti loyo toh. Iya, sini saya tuh. Terima kasih. Ya, masih pada singgol-singgol ngapain? Tiba-tiba lagi khotbah suruh ambil minum, tenang. Sebentar saudara, saya kasih paham. Sampai mana tadi ya? Ayo, tenang. Mereka kurang percaya. Jenis tertentu hanya bisa didoakan, disembuhkan dengan doa dan puasa. Itu ada di dalam ayat-ayat selanjutnya, tercatat di dalam ayat 21. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Kata berpuasa itu berarti juga puasa. Puasa itu saudara, saya izin jelasin sedikit ya. Puasa itu tidak makan. Kalau kuat tidak minum, gitu kan. Tapi jangan lama-lama. Kalau saudara ada asam lambung, ya jangan terlalu ekstrim. Tapi dia puasa itu menahan lapar. Tidak makan. Badan loyo. Gimana nggak loyo? Satu hari ada yang makan 7 kali. Normalnya kan 3 kali. Kalau saya berapa kali? Rasanya ya, kecuali ikan dikit-dikit ya. Rasanya saya makan sekarang 1 hari cuma 2 kali. Dulu 9 kali kan ya. Sekarang 2 kali. Kalau ikan ya bisa 3 kali lah ya. Tapi normal 3 kali. Tidak makan loh. Lemas kan. Waktu lemas itu rohmu ini kasih makan.
Makanya rohnya pujian, penyembahan, firman. Roh hidup kan? Maka rohmu hidup. Kalau satu pertandingan ada si hitam dan si putih, ini bertanding. Kalau si hitam selalu dikasih makan, si putih nggak pernah makan, maka hasil pertandingan pasti menang hitam karena dikasih makan. Putih pasti lemas waktu bertanding. Demikianlah kehidupan orang Kristen. Kalau saudara-saudara tiap hari hanya kasih makan dagingmu, itu sama dengan kasih makan si hitam. Makan rohmu yang putih itu lemah. Tanding kalah, bergumul kalah, masalah kalah, penyakit datang kalah lagi. Padahal di gereja hari-hari injak musuh, lebih dari pemenang, kita mesti gagah perkasa, Yesus ajaib, tapi kenyataan Senin sampai Sabtu kalah, diam dulu, kalah, tersungkur. Kenapa? Karena saudara hanya dengar renungan ini 30 menit maksimal, ketawa, ketiwi, tapi sepanjang hari engkau hanya urus dagingmu saja. Padahal daging tidak berguna sama sekali. Roh yang memberi hidup. Yohanes 6 ayat 63. Maka saudara kalau bisa puasa, puasalah. Kalau saya bisa bersaksi, ini pelayanan hasil banyaknya puasa Esternya istri saya panggil Bugem. Dia itu, 1 bulan bisa berkali-kali puasa Ester, 3 hari tidak makan. Jadi ini pelayanan kalau hari ini saudara di sini banyak orang terberkati, banyak orang sakit disembuhkan karena ada yang mendukung dalam doa berpuasa. Jadi ada jenis tertentu dalam hidup kita pergumulan hanya bisa disembuhkan, diberkati, dilepaskan, dipulihkan dengan doa dan puasa. Dengan kau berpuasa, rohmu hidup, dagingmu lemah. Kalau sudah loyo-loyo, si ngomongin kau jelek-jelek, biarin sudah dah, loyo sudah saya. Betul nggak? Coba kalau yang kuat-kuatnya, siapa? Nggak tahu siapa saya. Amnesia kasihannya. Kalau sudah loyo-loyo ini, kenapa kok belum makan? Lemas ya, dia udah lagi berpuasa. Kau tau nggak? Si katanya kau begini-begini. Aduh biar sudah. Nanti gue biar sudah. Dagingnya lemah, tapi rohmu kuat mengampuni, rohmu kuat untuk hidup, rohmu kuat untuk menang. Tapi kalau saudara, maaf ya, kalau bisa puasa, kalau enggak jangan dipaksa. Kalau saudara tidak pernah berpuasa, daging terus, dikit tersinggung, dikit marah. Kenapa? Rohmu kerdil, karena dagingmu yang berpuasa. Ya, di gereja haleluya, di luar halilintar. Yang tertawa ini entahlah pelaku atau korban. Baiklah, saya tiba di 2 ayat terakhir. Habis ini saudara, saya kasih tujuan maksud saya apa, sampai saya harus merepotkan anak saya untuk ambilkan saya gelas dan air untuk minum. Saya rindu sampaikan ini ya, supaya saudara pulang semua sebentar, baik kembali ke gereja masing-masing, ke kota masing-masing, keluargamu diberkati, keluargamu semua sehat-sehat. Tidak ada lagi kutuk, tidak ada istilah langganan rumah sakit, tidak ada lagi istilah apotek, tubuhmu sarang obat, tidak ada lagi. Kita butuh namanya hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan yang bisa membuat rumahmu itu bercahaya. Di mana ada cahaya Tuhan, di situ kegelapan tidak ada. Dengarkan baik-baik, terkasih tamu-tamuku yang saya sayang. Kegelapan itu nggak bisa kita usir, nggak bisa kita usir. Tapi caranya supaya gelap itu pergi, saudara perlu nyalakan cahaya. Maka otomatis kegelapan itu pergi. Mungkin ada datang di sini yang ada gangguan pada kesehatannya, penyumbatan memori otak, ataukah pembuluh darah, ataukah bagian-bagian sarafnya terjadi penyempitan, dan anggaplah itu adalah bagian gelap di tubuh Anda yang sedang sakit radang, infeksi, miom, kanker, tumor,
anggap itu bagian tergelap di bagian tubuhmu, dan engkau membutuhkan terang itu. Di mana ada terang itu bersinar, kegelapan akan pergi. Penyumbatan, radang, infeksi, tumor, miom, cancer, out in Jesus name. Ketika terang itu hadir dalam hidup, dalam tubuhmu, dalam hatimu, amin. Jadi kita sama-sama, saya, Tuhan, tolong hidupku jadi saksi, Tuhan dipermuliakan. Tapi sering Tuhan tadi berdoa bagi setiap mereka hadir, hidup mereka juga jadi saksi Tuhan. Mereka keluarganya diberkati. Kalau keluargamu itu ada damai, ada berkat Tuhan, maka di luar tempat kerja, di sekolah, di kantor, engkau akan membawa damai. Kalau mau panas kayak neraka, saudara sudah capek marahin orang di rumah, habis dan kau marahin semua karena panas, hot. Lalu ketemu kucing pun kau marahin di pinggir jalan. Aduh, kasihan sekali. Ya, saya rindu sebentar berdoa bagi saudara-saudara sekalian. Ya, nanti doanya saya di luar setelah saya doa berkat. Ya, ibadah ini ibadah singkat, tidak ada kolektor, tidak ada persembahan. Ini adalah ladang bakti. Saya rindu mendoakan saudara yang mau saja. Kalau nggak mau, nggak apa-apa. Saya juga tidak pernah memaksakan untuk mendoakan saudara. Tapi kalau yang mau, nanti sebentar di depan saudara, saya akan setelah selesai doa berkat, saya akan tumpahkan tangan orang-orang sakit. Ya Tuhan, tolong sebelum saya ke Kalteng mendoakan, tentu di sana akan ada ribuan, puluhan ribu orang-orang yang akan didoakan untuk orang-orang sakit. Saudara-saudara dengar saya doakan, biar dari hidupnya jadi kesaksian. Ya, habis ini tolong janji sama Tuhan, janji sama diri sendiri. Saudara mau tiap hari undang hadirat Tuhan di rumahmu. Ya. Dan kalau saudara butuh pelayanan, segera minta pendeta, gembala masing-masing undang ke rumah, minta pengurusan rumah. Oke, habis itu jaga biar tetap menyala itu mesbah Tuhan, ada pujian, doa, dan firman. Apakah Pesta bicara tentang Tuhan berkat dengan hadiratnya? Benarkah rumah diberkati? Benar. Apakah Pesta ngomong gini? Ada referensinya? Ada. Ada buktinya? Ada. Ada catatan Alkitabnya? Ada. Di mana Pesta? Yuk kita lihat sama-sama. 2 Samuel pasal 6 ayat 11 dan 12. 3 bulan lamanya tabut Tuhan tinggal di rumahnya Obed Edom. Jangan dulu berbentuk fisik tabut Tuhan, ya, disebut tabut Elohim. Sekarang hadirat Tuhan. Oke, apa yang terjadi di rumah Obed Edom orang Gad itu? Dan Tuhan memberkati Obed Edom dan seisi rumahnya. Ayat berikutnya 12. Diberitahukanlah kepada Raja Daud demikian, Tuhan memberkati seisi rumah Obed Edom dan segala yang ada padanya oleh apa? Oleh karena tabut Tuhan itu, dan seterusnya dan seterusnya. Obed Edom satu contoh nyata yang saya buka buat saudara. Rumahnya diberkati karena ada doa, ada hadirat Tuhan, ada tabut Tuhan di sana. Kalau hari ini naikkan doa, dan pentingnya ada pengudusan dalam rumah Anda lewat doa-doa dari hamba Tuhan. Puji Tuhan, kalau saudara bisa doa sendiri, syukur. Kalau nggak bisa, undanglah pendeta, sekali undanglah pendetamu, sibukkanlah gembala masing-masing, supaya dia bisa berkunjung ke rumahmu, bukan hanya makan dan minum, tapi juga mendoakan pengudusan rumahmu. Sudah itu rumahmu akan bercahaya. Sekarang saya sebelum akan meminta saudara berdiri, izinkan saya kasih ilustrasi. Ini gelas toh, ini gelas kan? Gelas ini anggaplah rumahmu, anggaplah rumahmu, ya. Kadang-kadang ada masalah, gelap, sakit penyakit dan sebagainya, ya. Kalau kita diambil dari biasa aja, kalau pakai kayu water nanti dikira tentang sesuatu terjadi, dibilang ini yang dahsyat. Tapi kalau diambil dari water ya
Nah, air ini anggaplah doa pengudusan. Oke ya, anggap ya. Bisa ditangkap, bisa mengerti? Anggaplah ini doa yang disampaikan oleh hamba Tuhan di rumahmu yang biasa, kadang ada masalah, gelap, sakit-sakit, dan terang dan sebagainya. Ini anggaplah doa. Apa yang terjadi waktu doa disampaikan di rumahmu? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Ini yang terjadi. Saya akhirnya diberkati. Maka seperti firman Tuhan tadi, ini anggaplah rumahmu sekarang biasa-biasa toh. Ini doa pengudusan. Ketika terjadi doa dalam rumah Anda, maka lihatlah yang terjadi. Maka setelah engkau adakan doa pengudusan, rumahmu akan bercahaya. Rumahmu akan diberkati. Kalau ada ilah-ilah yang lain, bikin gelap, bikin soe, bikin ansyok, bikin cilaka gitu, stop sudah. Ya. Kalau sekarang langganan sakit, ada sakit turunan, stop sudah. Pentingnya pengudusan doa dalam rumah supaya rumahmu itu bercahaya. Dan di situ tetaplah jaga 3 hal: doa, pujian, firman tiap hari sebagai orang Kristen, orang percaya. Lalu ya, bagaimana kasih Tuhan memberkati engkau sekalian. Amin. Saya haus, izin minum. Memang enak ya pokoknya. Nanti tamu-tamu ya datang dari luar kota. Adakah yang mau ini? Mau. Yang dari luar kota, buat oleh-oleh ya. Udah nggak terang lagi. Begitu rumahmu kosong, tidak ada doa lagi, maka rumahmu akan datang lagi. Alkitab mencatat roh-roh lebih jahat untuk mengganggu engkau. Tapi ketika ada doa, bercahaya lagi. Udah, kalau sini aja, biar bercahaya sudah. Bisa minum lagi sudah kenyang. Mari saya undang Bapak Ibu sekalian bangkit berdiri bersama-sama. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan atas kebaikan-Mu. Engkau sudah memberikan kami sabda firman-Mu. Diberkatilah setiap orang yang sudah mendengarkan sabda firman Tuhan Yesus. Mereka pulang sebagai orang yang sudah menerima berkat kesembuhan ilahi dan berkat kemenangan sesuai janji firman Tuhan. Kami mau hidup dalam firman-Mu dan menjadi pelaku firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bilang kanan kiri, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Pujian segala perkara menghantar kita untuk akhiri ibadah kita di hari Minggu ini, dan kita akan pulang sebentar dengan berkat Tuhan dan kesembuhan. Amin. Segala perkara dapat ku tanggung. Dia Tuhan
Dengan tangan yang terangkat kepadamu ya Tuhan, kami mohonkan berkat daripadamu. Bapak Ibu sekalian yang terkasih, di akhir ibadah ini, pulanglah engkau sekalian dan bawalah berkat dari Tuhan. Setiap firman yang sudah kita dengar menjadi bagian terbaik bagi hidup kita. Hari ini dituntun Tuhan berbuah hingga nanti tumbuh di pelatarannya Tuhan Yesus. Pulanglah sebagai orang yang diberkati, disembuhkan, diampuni, diselamatkan, dibaharui, dan terimalah berkat, rahmat, anugerah, keselamatan, dan perlindungan Tuhan menyertai engkau dan keluargamu. Apa yang Bapak Ibu kerjakan, Tuhan Yesus menyertai sehingga engkau bisa sukses, engkau bisa berhasil, engkau bisa beruntung dari rumahmu dan keluargamu. Selama hadirat Tuhan ada, maka rumah dan keluargamu dan seisi rumah tanggamu diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Jadilah saksi Tuhan seumur hidup kita setiap melayani Tuhan Yesus, sehingga sampai waktu tiba Tuhan jemput kita pulang ke surga menerima mahkota surgawi. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur terima berkat ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ibadah sudah selesai. Saudara yang didoakan silakan nanti depan.